Dulu tuh aku tipe orang yang suka banget beli skincare, make up, tapi ujung-ujungnya sampai expired gak dipakai. Nah, sekarang tuh aku lagi mencoba berubah. Jadi aku benar-benar gunain capsule skincare dan make up. Dan salah satu caranya adalah ya udah kalau aku udah cocok, aku nggak bakal ganti-ganti. Jadi hari ini aku bakal bikin video my skincare. Mungkin ini little bit boring, tapi kayaknya di era overconsumption zaman sekarang penting gak sih kalau konten-konten kayak gini dibanyakin gitu. Jadi ini adalah skincare kapsul yang aku selalu pakai. Aku repurchase berkali-kali dan kayaknya aku males buat coba-coba produk lain karena aku ngerasa ya lebih mahal aja untuk coba-coba produk lain daripada stick to satu produk. Memang sih cyclical, karena kayak skincare aku tuh mostly banyak yang high end juga, tapi percaya deh guys, dengan skincare aku yang sedikit ini, pas aku hitung biaya bulanannya itu jauh lebih murah daripada pas dulu aku gonta-ganti skincare dan coba-coba skincare. So ini dia skincare kapsul yang aku lagi suka banget. Current skincare rutin yang menurut aku life changing banget buat aku ya, karena selama ini aku tuh prone skin dan sensitif banget kulitnya, dan aku udah cobain banyak banget produk dan aku rasa nggak ada gitu yang kayak buat kulit aku sebagus sekarang. So aku mau review. Pertama aku mau bahas facial wash dulu. Jadi aku tuh lagi cobain Chanel Lambus yang ini. Biasanya tuh aku selalu pakai Jeff Sulfur. Ini aku punya juga nih Jeff Sulfur. Aku selalu pakai itu kalau di rumah. Cuma kalau aku berpergian aku selalu bawa ini Chanel Lambus. Ini tuh sebenarnya aku random banget karena aku nggak bawa sabun muka waktu di bandara dan aku mau long flight. Muka aku lagi lepek-lepeknya banget. Akhirnya aku beli ini di bandara karena orang-orang bilang bagus banget kan, banyak artis pakai. Terus aku basically kepo aja gitu loh, ini cocok nggak ya di muka aku. Dan ternyata cocok so far. Dia nggak kayak nggak terlalu banyak wangi-wangian, terus busanya juga nggak terlalu banyak, dan yang paling penting waktu habis pakai ini tuh muka nggak ketarik tapi kayak feelnya bersih gitu. Jadi menurut aku ini oke banget, walaupun juga harganya agak pricey. Yang menurut aku sih kalau sabun cuci muka sebenarnya kalian nggak perlu splurge banyak-banyak ya, tapi kalau kalian pengen bougie version dan kayak lagi pengen iseng cobain aja sih ya boleh aja kalau ada budgetnya, karena sebenarnya bagus juga dan worth it juga gitu loh untuk dibeli. Udah botol kedua, ini La Mer yang treatment lotion. Aku tahu sih emang ini harganya lumayan pricey, tapi aku ngerasa dia bener-bener cocok banget buat kulit sensitif aku, karena buat kulit sensitif kayak aku tuh nyari toner yang gak breakout itu susah banget, dan aku ngerasa kalau pakai La Mer ini tuh jadi lebih glowing gitu kulitnya, bener-bener jadi kayak kalau di make upin tuh nempel banget dan hidrasinya sampai dalam banget. Jadi ya aku cocok banget sih sama La Mer ini udah botol kedua aku dan aku bakal repurchase. Tapi aku sebenarnya juga tertarik sama La Prairie yang ini, aku kasih fotonya. Aku sebenarnya penasaran banget sama La Prairie itu, jadi mungkin nextnya aku bakal cobain itu. Dan ya aku suka banget sama ini. Aku udah pernah bikin reviewnya lengkap di TikTok juga, kalian bisa check out my TikTok. Basically ini tuh kayak bening gitu loh teksturnya, tapi kayak bener-bener di muka tuh gampang banget ngeresepnya, dan oke banget deh kalau kalian punya kulit sensitif tapi kadang-kadang suka kering gitu. Serum, aku lagi suka pakai dua produk. Yang pertama ini yang high end dulu. Jadi sebenarnya sekarang skincare aku rata-rata high end, cuma aku juga mix sama apothecary skincare gitu loh guys, yang direkomendasiin sama dokter kulit aku. Kenapa? Karena aku ngerasa aku tuh males cobain banyak-banyak produk baru karena menurut aku tuh mahal, dan kalau nggak cocok tuh jadinya aku nggak make gitu loh produknya. Jadi kayak ujung-ujungnya aku buang ke tempat sampah, dan atau aku bagi-bagiin, jadi kayak sama aja aku boros gitu. Jadi menurut aku kalau aku udah cocok biasanya aku udah nggak pernah ganti-ganti gitu loh. Nah salah satunya Clarins yang double serum. Sejujurnya aku udah pakai ini tuh 2 botol juga. Lihat ya nih, 2 produk ini aku pakai 2 botol saking aku sukanya sama produk ini.
Jadi dia itu tuh sebenarnya serum buat anti aging, dan aku tuh udah mau 30 umur ya. Udah tahun ini aku 29. Tapi sekarang masih 28. Oke, fokus. Jadi kalau Clarins Double Serum ini tuh dia tuh teksturnya itu tuh kayak, jadi dia tuh kayak tuh, dan emang dia tuh thick banget. Jadi buat kalian yang kulitnya oily, aku saranin belinya yang light texture aja. Ini aku belinya yang full texture yang biasa, karena aku tinggal di iklim yang kering tuh. Dia tuh jadi auto glowing, dan aku ngerasa kerutan aku berkurang banget sih pakai ini. Bener-bener kayak ada efek botoxnya. Oke, lanjut ya. Jadi itu teksturnya tadi si double serum ini. Menurut aku efek di aku adalah garis halus aku bener-bener tersamarkan. Jadi aku tuh punya garis halus di dahi, dan aku ngerasa pas pakai ini tuh bener-bener jadi samar banget, hampir nggak kelihatan. So menurut aku ini worth it banget, dan aku nggak tahu kenapa ini belum viral juga, karena menurut aku ini bagus banget lagi. Ini udah botol kedua aku. Nah, serum yang kedua itu vitamin C serum. Jadi aku tuh punya yang versi apothecary gitu. Ini mereknya Neostrata. Aku nggak tahu kenapa dia belum viral juga, padahal ini tuh rekomendasi dari dokter kulit aku. Sebenarnya awalnya itu tuh aku direkomendasiin sama toner yang ini, which is aku bakal bahas habis ini. Tapi dia itu tuh adalah dark spot corrector. Jadi kayak dia bisa dibilang apa ya, kayak gel, serum gel gitu yang sangat concentrated menurut aku. Dan aku bakal nunjukin foto di sini before after habis pakai ini. Aku ngerasa bener-bener fading banget si dark spotnya. Jadi kalian harus coba banget deh, karena ini bener-bener worth it itu sih buat ngilangin dark spot nih. Ini juga harganya nggak terlalu mahal, tapi menurut aku worth every penny. Dan aku juga pakai di badan-badan aku yang lain yang kayak di bekas-bekas jerawat di punggung, terus kayak di leher kayak gitu. Dan ini oke banget so far. Oke, sekarang aku juga mau bahas exfoliating toner. Ini sih the best banget sih menurut aku. Dia tuh kayak last choice yang AHA BHA yang warna abu-abu nih, yang kayak gini. Aku itu tuh dulu cocok, tapi entah kenapa aku lebih cocok lagi pakai yang ini, karena ini kalau nggak salah cuma AHA doang. Aku tuh agak sensitif sama BHA, jadi aku sukanya banget pakai si Neostrata yang AHA ini. Ini juga harganya nggak terlalu mahal ya, segini tuh kalau nggak salah 15.000. Tapi ini sebagus itu kalau kalian punya clogged pores dan banyak komedonya, kalian pasti suka banget pakai ini. Ini juga direkomendasiin sama dokter aku. Ini aku cocok banget banget. Kalau aku lagi jerawatan, aku tinggal pakai ini aja. Terus aku kayak pakai moisturizer, terus udah kayak my skin is healing gitu. Next, another exfoliating. Sebenarnya aku dapat dari La Mer waktu aku beli ini. So far sebenarnya ini lucu sih. Jadi dia tuh rasanya ada cekit-cekitnya gitu, dan kayak abis pakai ini kamu tetap bisa pakai produk lain kayak moisturizer, serum gitu. Dan aku ngerasa kalau abis pakai ini memang kulitnya jadi cerah banget. Cuma buat tekstur aku nggak ngerasain perbedaan yang signifikan kayak pakai Neostrata itu. Jadi menurut aku ini kalau dari harga lumayan overpriced sih dibanding si Neostrata ini, tapi hasilnya ya oke aja gitu. Kalau lagi pengen bougie time gitu ya nggak apa-apa, tapi kalau aku suruh repurchase sendiri kayaknya nggak dulu ya. Oke, terus nextnya ada La Mer moisturizer. Ini yang paling famous dari La Mer ya, moisturizernya. Selain si toner ini juga viral banget. So far aku cocok banget pakai pelembab ini, tapi menurut aku lebih ngerasa ada efek yang bagus itu pakai Clarins. Nanti aku tunjukin fotonya di sini. Ini bagus, ini nggak bikin breakout. Ini juga soft dan ringan, gampang dipakainya, gampang meresapnya segala macamnya. Tapi ya udah aja gitu, kayak nggak ada yang wow gitu. Jadi menurut aku ya worth it aja sih. Tapi kayak dengan harga segini, menurut aku bakal repurchase-nya bukan yang ini sih kayaknya. Aku bakal repurchase yang Clarins aja. Walaupun ini sebenarnya tempatnya emang aesthetically pleasing banget ya. Gitu guys. Bukan produk skincare, tapi lebih ke tools. Ini Medicube yang HR. Toolsnya
oke banget buat kalau lagi pengen ada red light therapy, terus juga kalau pengen kayak massage muka. Dan aku ngerasa kalau pakai ini tuh skincare-nya lebih masuk dan somehow kulitnya jadi lebih bagus. Aku ngerasa banget perbedaannya. Jadi ini investment juga buat aku kalau aku pengen kayak wajah yang bener-bener glowing gitu. Aku so far cocok juga sih pakai ini, cocok banget. Dan ini worth it apa enggak? Memang ini agak pricey, tapi buat aku yang males treatment di salon gitu, ini worth it banget. Karena menurut aku ya kalau treatment itu kan kalau konsisten bagus, tapi kalau sekali-sekali kan kadang kayak ya buat apa gitu kan. Cuma kalau ini tuh memaksa aku untuk lebih konsisten treatment di rumah. Jadi so far aku cocok banget, walaupun emang agak pricey, tapi kayak ini worth the investment sih, jujur li. Ini juga harus di mention, jadi ini waktu itu aku dapat pas beli Medicube HR Booster Mode itu, aku dapat PDRN Booster Gelnya. Ini juga bagus banget guys, kalau misalkan lagi pakai ini tuh wajah kayak pakai sheet mask. Bedanya adalah dia bentuknya udah gel kayak gini. Jadi menurut aku lebih hemat daripada sheet mask ya, karena kan sheet mask tuh sekali buang gitu kan. Kalau ini tuh nggak sekali buang, jadi kayak menurut aku lebih hemat dan efeknya lebih ngaruh banget. Nah, almost habis produk yang aku pakai ini Numuzin Glutathione Vitamin Concentrate Toner Pads. Ini juga lumayan viral ya. Aku tuh sebelumnya aku pakai yang Mediheal yang buat yang warna kuning. Terus aku dapat PR package yang ini, ternyata bagus juga sih guys. Cuma jujur banget aku lebih ngerasa lebih cerah pakai yang Mediheal daripada yang ini. Jadi sekarang aku lagi ngabisin aja sih sebenarnya, tapi nextnya aku bakal repurchase yang Mediheal aja karena aku lebih cocok sama yang Mediheal. Nah sebenarnya skincare aku itu aja guys, nggak banyak kan. Sisanya itu tuh kayak lebih ke lip care sama eye care, which is aku juga orangnya nggak ribet. So, kayaknya aku bakal end video di sini aja karena ini semua honest review aku. Let me know kalau kalian pengen ada updatean lebih tentang skincare aku dan kayak cara pakainya gimana. Tapi so far ini aku iseng banget bikin video yang faceless kayak gini. Semoga kalian suka dan berguna buat kalian. Oke? Bye. Oke, jangan lupa. Oke deh, kalau gitu aku bakal end video di sini. Let me know kalau kalian ada yang pengen aku review apa, misalkan kayak current makeup routine apa gimana. Intinya adalah aku bikin faceless video ini karena jangan nih.